Cak, udah tahu belum sih tentang berita terbaru? Belum, berita apa tuh? Suku bunga The Fed naik loh. Serius? Seriusan. Pada rapat FOMC Fed bulan Juli, Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point, yang merupakan kenaikan bulan kedua berturut-turut sehingga Fed rate berada pada level 2,25% sampai 2,5%. Fed mengatakan kalau langkah serupa mungkin dapat dilakukan lagi tergantung pada kondisi ekonomi. Serta menolak spekulasi bahwa ekonomi Amerika saat ini berada dalam resesi dan berpotensi memperlambat laju kenaikan suku bunga rapat mendatang. Inflasi yang tinggi serta kenaikan suku bunga telah memberikan dampak terhadap penurunan belanja masyarakat serta pertumbuhan GDP Amerika berpotensi kembali mencatat angka negatif. Survei Bloomberg periode Juli 2022 menunjukkan adanya potensi resesi yang meningkat di negara-negara Amerika, Eropa, dan negara-negara Asia. Namun, potensi terjadinya resesi di Indonesia hanya sebesar 3%. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Amerika dan Eropa terancam resesi karena mereka dihadapkan pada tingkat inflasi yang tinggi, peningkatan kebijakan moneter, serta dampak signifikan dari perang di Ukraina. Keputusan The Fed untuk memerangi inflasi tersebut disambut positif oleh pasar. Pasar saham Indonesia meningkat, sementara pasar obligasi didukung dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun yang menurun setelah pengumuman keputusan The Fed. Sementara itu, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate pada level 3,5%. Karena inflasi yang masih terjaga, sejauh ini Bank Indonesia memilih untuk mengendalikan likuiditas dengan menaikkan giro wajib minimum. Menurut proyeksi Bank Indonesia, diperkirakan akan menaikkan suku bunga mulai kuartal ketiga tahun ini sebesar 2 kali sampai akhir tahun 2022. Saat ini Indonesia berada pada posisi yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Meskipun inflasi di Indonesia meningkat, namun masih terkendali, terutama didukung kebijakan penetapan harga BBM sampai akhir tahun ini serta produksi di Indonesia relatif tidak terlalu terganggu. Momentum pemulihan ekonomi masih berlanjut. Lalu, bagaimana peluang investasi di Indonesia? Kondisi fundamental Indonesia yang solid membuat Indonesia relatif lebih kuat dalam menghadapi ancaman serta dampak perlambatan ekonomi global karena exposure yang terbatas. Kondisi makro Indonesia yang lebih solid serta pertumbuhan laba perusahaan tumbuh pada laju yang sehat diharapkan dapat mendorong pergerakan pasar saham hingga akhir tahun 2022, terutama ketika sentimen global sudah lebih membaik. Pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup baik serta sentimen dari dalam negeri menjadi penopang positif terhadap pasar obligasi di tengah ancaman inflasi dan tren kenaikan suku bunga global. Obligasi Indonesia menawarkan nilai yang menarik dengan tingkat imbal hasil yang tinggi, khususnya obligasi tenor pendek hingga menengah yang masih didukung oleh likuiditas domestik.